Mulai 2020, Obat Gaptek berubah jadi review jujur. Betul. Seperti apa sebetulnya apa visi yang ingin dimunculkan oleh Abang? Nah, tahun 2020 kebetulan saya ada nge-review satu HP, brandnya adalah gitu. Terus ada anak SMP, Yang SMP. Bang Niko katanya, saya tuh udah Komen beli di ini, komentar di YouTube. di review video itu. Gitu. Saya tuh ngumpulin udah 6 bulan katanya. Uang jajan. Akhirnya saya beli untuk main game, katanya kan enak main gamenya. Tapi kok layarnya ini aneh ya, apakah yang unit saya aja? Nggak nyalahin dia, nggak nyalahin saya gitu. Oh iya. Apakah hanya unit saya aja atau gimana? Saya harus ke service center gimana? Layarnya nggak responsif. Layarnya tuh kurang responsif untuk main game, emang kurang responsif dan saya tahu itu. Cuma betul, saya tahu pas saya tes ini kok layarnya aneh gitu kan. Karena kan kalau ngetes layar ada beberapa aplikasi yang bisa untuk ngecek responsivitasnya. Betul. Dan waktu itu saya setuju untuk nggak dikasih tahu itunya karena permintaan dari vendor. Sejak itu sih sebenarnya anak SMP ngumpulin 6 bulan, kebayang gitu. Kebayang 6 bulan. Demi cita-cita punya handphone yang bisa game. Untuk bisa main game dan setelah dipakai nggak enak gitu. Dan saya tahu itu nggak enak gitu. Dipakai main gamenya kan. Sejak itu sih sebenarnya. Wah, ini berarti saya dosanya gimana? Ini kalau ditonton 80.000 orang, 100.000 orang kan informasi yang salah, bukan informasi yang salah, informasi yang nggak disampaikan. Nah, 2020 saya udah 2 tahun ke depan saya cobain ini channel ganti haluan review jujur, saya beli HP sendiri. Atau kalau vendor mau ngasih boleh, tapi nggak boleh ada revisi, nggak ada yang mau akhirnya. Nggak ada yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, terima kasih tetap bersama channel inspirasi Story of Life Turning Point. Tamu kita kali ini adalah tamu dengan profesi yang unik, seorang YouTuber tetapi dengan integritas yang baik. Mengapa saya akan katakan demikian? Karena perjalanan hidupnya sebagai YouTuber mengarahkan dia kepada kesadaran untuk memberikan review yang jujur terkait dengan perangkat yang dia review setelah satu peristiwa yang dia alami dari komentar salah seorang followersnya. Baik, kita akan hadirkan bersama kita kali ini tamu seorang YouTuber, pemilik channel Obat Gaptek yang biasa mereview handphone yang beredar di Indonesia, dan sekali lagi beliau adalah salah satu inisiator di bidang review HP di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Niko, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang. Saya panggil abang aja ya. Mangga. Alhamdulillah. Biasanya abang kalau di kampus ya. Alhamdulillah. Saya sudah lihat channel Obat Gaptek. Iya, tenang. Iya, alhamdulillah channelnya berkembang dan sekarang follow subscribernya hampir 200.000 lebih ya. Iya. Alhamdulillah. 300. Iya. Dan yang menarik dari channel Obat Gaptek itu sekarang kan ada semacam tagline review jujur. Betul HP, sekali. Ya. Iya. Ya, tapi sebelum kita bicara tentang Obat Gaptek, saya ingin tahu dulu nih kisah masa kecil dari abang itu sebetulnya di mana. Saya baca kalau lihat dari CV-nya ini kan SD-nya di Bandung sampai kuliah pun di Bandung di Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi. Betul. Ya. Boleh cerita sedikit? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir 17 Januari 1980. Jadi sekarang udah lumayan umurnya. Saya SD di Bandung, SD Priangan, SMP di Bandung, sama SMA-nya di Tarunabakti juga. Terus saya masuk jurusan ekonomi kan, walaupun minat saya sebenarnya di teknologi waktu itu. Jadi waktu kuliah, walaupun pelajarannya ekonomi, tapi saya jadi servis komputer keliling teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman yang rusak komputernya, manggilnya saya gitu, dipanggil-panggil ke rumah gitu. Jadi memang kalau kuliah jurusan kan susah ya, kita mau pengen kemana. Saya sebenarnya apply juga informatika dulu, tapi nggak masuk, akhirnya masuknya ekonomi. Makanya setelah lulus
passion saya masih ada, makanya saya bikin channel YouTube tentang teknologi, tentang handphone terutama, karena komputer kan sekarang udah laptop ya kebanyakan. Nah, jadi saya milihnya ke handphone. Jadi dulu ketika kuliah udah keliling. Betul. Komputer masih PC kan dulu? PC ya, dulu. Kalau ada pameran di Braga dulu ya, kalau yang umurnya saya tahu tuh pameran di Braga kalau komputer, itu saya pasti datang gitu kan, ngumpulin daftar harga gitu kan, ngeracik PC idaman zaman dulu kan, jadi emang suka banget lah sama teknologi dari zaman dulu. Betul. Jadi walaupun kuliah di Fakultas Ekonomi, sebetulnya passionnya lebih ke teknologi, percis sekali. Iya, linkin service komputer dan sebagainya sampai servis gratis sebenarnya kan, teman kan, ya. Biasanya ditraktir gitu kan, ngebaso gitu kan, sama teman-teman. Saya senang-senang aja sih, banyak teman-teman yang minta bantuan. Iya, alhamdulillah. Jadi setelah itu baru kemudian berkenalan dengan HP juga HP, ya? Betul. Kalau dulu kan belum ada ya handphone ya. Iya, dulu handphone. Iya. Masih pakai pager. Masih pakai pager yang begini ya, kecil-kecil. Ketahuan umurnya kan. Ya. Jadi memang karena passionnya teknologi, lalu kemudian ketika mulai ada HP, senang HP ya. Betul. Diulik-ulik juga. Betul. Dan kebetulan dari tahun 2014, 2013 mulai ada YouTube kan. YouTube tuh mulai rame. Saya bukan sering malah nonton reviewers dari luar, dari luar negeri kayak Marky Brondi, dulu masih kecil anaknya. Gitu. Sekarang kan udah gede banget gitu. Dan saya ngikutin terus, dan saya pikir kayaknya seru gitu kan. Saya juga kayaknya bisa bikin kayak gini kan. Ya akhirnya otodidak dulu coba-coba bikin channel YouTube. Kebetulan ada kamera, lightingnya juga pakai lampu belajar yang ditutupin kertas roti gitu ya, supaya besarnya ditumpuk-tumpukin dus gitu pakai meja kecil, seadanya aja gitu. Jadi nggak disengaja sebenarnya channel ini. Saya hanya passion saya pengen disalurkan, dan ternyata kok menghasilkan gitu kan. Setelah dijalanin ternyata banyak feedback yang positif juga. Video pertama itu viewsnya berapa? Saya lupa ya. Cuma bisa dilihat lah di channel saya. Iya, betul. Tapi lumayan. Kalau dulu 30 ribuan gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya, karena saya nggak pernah cek lagi. Kan udah sampai berapa gitu. Cuma itu, waktu itu handphone Xiaomi itu yang lagi nge-hype banget, dan emang sold out banget gitu, selalu habis. Jadi emang view-nya langsung tinggi. Jadi makanya saya semangat gitu. Dulu nggak mikirin apakah ini bisa jadi bisnis, hanya hobi aja gitu. Ternyata, jadi sejak awal memang karena suka teknik, betul. Dan kemudian lihat review-review dari luar, bikin coba channel Obat Gaptek itu. Udah dikasih nama Obat Gaptek? Udah. Saya mikir langsung apa ya namanya, Obat Gaptek. Gagap teknologi. Iya, gagap teknologi. Iya. Dari pengalaman pertama itu, kemudian kan Abang kemudian merasa kayaknya saya bisa nih, viewsnya udah naik nih. Betul. Masih pakai lampu dengan sorot. Iya, masih. Nah, itu kan yang sudah masih itu 2 tahun lah masih pakai itu, karena tahun pertama nggak ada hasilnya. Saya emang review aja, beli handphone, review gitu kan. Beli handphone dijual, review nggak ada hasilnya, memang hanya ya iseng-iseng aja gitu kan. Betul. Sambil saya kerja ngebantuin papa juga kan dulu. Di waktu luangnya saya bikin video. Tapi ya setelah itu pertama kali yang masuk mau bayar, ternyata saya juga kaget loh, kok mau bayar gitu ya. Saya dibayar 800.000 dulu. 800.000 untuk nge-review handphone smartphone. Dulu ada smartphone bikin handphone, smartphone. Dulu mah ada lah gitu, karena sekarang udah nggak ada. Ya itu, kok mau dibayar, ya udah, makasih saya. Terus diundang ke acara. Itu tahun berapa? Setelah 2015? Iya, 2016 akhir. 2016 akhir ya, kira-kira 1 tahun lah ya. Setahun saya channel berdiri. Benar-benar hanya hobi. Setahun kemudian mulai gitu ya. Terus tahun kemudian udah besar sekali, maksudnya langsung nge-hype gitu. Kebetulan momentumnya tepat waktu itu, karena kalau sekarang baru bikin kan susah banget ya, karena udah banyak sekali persaingan. Kalau dulu memang saya naikin momentum sih sebenarnya. Keberuntungan juga. Jadi ya
HP yang di review yang pertama yang berbayar itu Smartfren. Smartfren, betul. Berbayar gitu. Setelah itu mulai ya naik Iya. sampai ke viewsnya sampai jutaan dan Iya, sebagainya. betul. Akhirnya ada yang ya semua brand akhirnya ngontak ya dengan ya syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang berat ya? Iya, itu yang berat. Tapi ya sebenarnya itu juga sedikit-sedikit, jadi gradual. Kalau smartphone dulu nggak terlalu pusing. Dia ngasih handphone, terus ngasih uang, udah gitu di review, nggak ada itu gitu. Tapi sedikit-sedikit mungkin karena industri reviewers di Indonesia juga dulu masih baru kan. Betul. masih nyari kemana jalannya gitu. Cuma memang ada lama-lama gitu ya, sedikit demi sedikit ya, namanya brand kan ya, nggak mau dia namanya jelek kan, apalagi dia lebih berani untuk bayar besar daripada harus dikasih tahu kelemahannya gitu handphonenya gitu. Jadi sedikit demi sedikit ternyata atmosfer review di Indonesia itu mengarahnya ke sana. Jadi mengarah kepada kepentingan brand. Purchase. Karena brand tidak ingin namanya itu jelek karena sebuah review. Betul. Karena brand mencoba untuk masuk ke semua reviewers. Purchase. Dan memberikan harga yang baik untuk review. Betul, jujur jujur seperti itu. Cuma memang nggak hanya di handphone aja mungkin ya. Kalau Kang Deddy lihat misalnya review makanan gitu kan, pernah istri saya berapa kali gitu kan, ini kayak selebgram katanya enak, apa sih coba kan biasa aja gitu. Tapi kan maksudnya memang udah umum sih, nggak hanya di handphone aja gitu. Ya seperti itu sih atmosfernya, kondisinya waktu itu. Dan saya ngikutin waktu itu, aja. Brand yang paling pernah memberikan katakanlah secara finansial, kalau yang kontrak itu susah sih, saya nggak bisa jelasin mungkin ya. Cuma maksudnya memang beda-beda. Ada yang strict brandnya, ada yang enggak, ada yang suka aja saya bebasin. Cuma kasihan malah strategi yang seperti itu, brand yang baik istilahnya ya, menghargai jurnalisme yang benar, malah jadinya kalah kalau bersaing, karena ya memang ya pasti kalah dong dengan jadi yang reviewer. Jadi kalau untuk brand itu ya seadanya, tapi kalau yang untuk brand yang strict ya strict gitu, ngikutin. Jadi dan saya juga gradual putus hubungan istilahnya ya, putus hubungannya sama brand strict dulu. Karena mereka datang dengan ini loh, yang di-review seperti ini, yang ini tidak boleh di-review seperti itu. Enggak, sebenarnya review juga sebenarnya kita dulu yang bikin skripnya. Kita harus sesuai dengan experience kita pas pakai device-nya gitu kan. Cuma masalahnya sebelum publish itu skrip itu harus diajukan ke brand. Nggak semua brand, tapi mostly kebanyakan. Gitu. Jadi harus direvisi mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, jadi itu tingkat striknya gitu. Ada yang strict. Wah, kalau saya yang waktu dulu hasil skrip saya gitu ya, saya kasih itu coretin semua, coret. Udah merah gitu. Kalau ulangan dapat angka 3 gitu. Salah semua udah. Tapi kalau ada ya brand yang tengah gitu ya, hanya 2 poin yang dicoret. Dia bisa ngerti lah, jurnalisme memang harus membutuhkan kredibilitas gitu kan. Ada yang baik sekali, bahkan oke gitu, nggak apa-apa. Saya itu tapi jadinya persaingannya nggak sehat gitu buat saya. Ya brand yang baik ini di mata hasil reviewnya beda. Dan itu tercermin juga dengan nominal yang diterima reviewers. Gitu. Jadi, cuma memang kalau reviewers udah besar, dia punya bargaining power. Cuma kalau yang kecil susah gitu. Makanya sekarang yang besar-besar juga cenderung dia bisa lebih kredibel karena brand yang membutuhkan dia. Apalagi yang paling besar gitu ya, itu menurut saya udah oke sih, udah brand yang butuh dia gitu. Jadi brand yang butuh dia. Iya, jadi dia tetap bisa review lebih baik. Cuma yang kasihan yang kecil-kecil ini. Menarik nih, Abang tadi menyebutkan bahwa pekerjaan reviewers ini seperti pekerjaan jurnalisme. Iya, betul. Ya, karena memang kan karena menyampaikan informasi ke masyarakat, betul. Kalau setidaknya kan harusnya punya idealisme. Betul. Untuk mempertahankan bahwa kalau ini memang jelek ya jangan bilang baik. Betul. Atau juga mungkin
kalau misalnya ada kesalahan harus dikasih tahu, ada kekurangan harus dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Nah itu yang banyaknya itu sebenarnya. Jadi kalau kelemahannya oke disebutin, cuma ada beberapa kelemahan yang fatal nggak boleh dikasih tahu. Jadi bohong sih enggak, cuma nggak semua informasinya tersampaikan, walaupun kita tahu gitu. Gitu. Jadi halus gitu. Ini gimana bisa sampai abang tahu ya, misalkan titik kelemahan sebuah device gitu. Betul. Berarti abang ketika misalkan review sampai betul-betul detail. Betul. Dites. Dipelajari dulu detail. Walaupun jelas nggak akan seperti kita nge-review handphone secara long term gitu ya. Waktunya kan kita hanya seminggu juga, kadang-kadang harus 2 HP gitu kan deadline-nya. Tapi poin-poinnya kita apa aja yang harus dites kita udah tahu kan. Nah itu biasanya ketahuan apa aja kelemahannya. Jadi misalnya baterainya cepat boros atau panas itu kan kalau kita main game juga kerasa gitu kan. Terus layarnya bermasalah gitu kan. Terus ya dan lain-lain lah. Yang itu bisa parameternya bisa kita lihat. Jadi parameternya udah ditentukan. Udah ada. Kita tinggal tes sesuai dengan itu apa yang oke, nilainya 150 atau biasanya kan kalau perempuan carinya kamera ya? Ya, itu termasuk salah satu. Persis. Nah itu juga kamera ini yang tricky karena kan bilang kalau kita nge-review hanya satu handphone dan kita fokus ke handphone itu, kita foto satu dengan HP yang satu, jadi nggak ada pembanding kan? Betul. Makanya dari dulu saya pengennya tuh ke brand tuh nge-push bahwa hasil kamera harus dibandingin. Nah itu yang paling susah diterima sama brand. Hasil kamera itu nggak boleh dibandingin katanya. Harus kamera kita aja. Jangan dibandingin sama HP lain. Itu yang paling susah saya negosiasi sama brand. Tapi saya beberapa brand bisa. Ya, tapi dulu ya sampai walaupun alot gitu. Walaupun sedikit aja boleh lah 3 atau 2 gitu. Sekarang saya banyakin aja karena udah nggak ada lepas kan. Nah itu, jadi kameranya bagus, pasti bagus kalau hanya satu handphone. Karena kita nggak punya pembanding. Iya, nggak ada punya pembanding. Bahkan yang jeleknya nggak ditayangin, gitu kan. Tapi kalau udah dibandingin, jelas banget mana yang lebih bagus. Dan makanya saya bisa bilang, kadang-kadang kamera yang HP yang lama lebih bagus daripada HP yang baru. Gitu. Karena saya ngebandingin langsung. Gitu. Oh gitu ya? Betul. Kadang-kadang teknologi yang dianggap baru tidak lebih baik dibanding teknologi lama. Persis. Gitu. Karena kalau orang teknologi kan tahu ya sebenarnya, sensor yang dipakai tuh lebih besar atau lebih kecil gitu kan, ada spesifikasi lebih teknisnya gitu dari sensor kamera yang dipakai. Oke, ini lebih baru keluarnya, cuma sebenarnya ukuran sensornya lebih besar yang model lama gitu kadang-kadang gitu kan, cuma ini ada teknologi yang lebih barunya gitu kan ada. Tapi secara fisik gimana-gimana nggak bisa dibohongin kan, kalau sensor lebih besar bisa nangkap cahaya yang lebih banyak. Jadi hasilnya juga akan lebih bagus. Jadi terkait dengan misalkan uji kualitas kamera harus dibandingin dicoba katakan dipotret di tempat gelap, di tempat terang. Percis. Nah, saya kalau jalan-jalan sampai sekarang bawanya 5 HP, 4 HP karena harus ada momen foto-foto 5-5-nya. Pada objek yang sama dengan pencahayaan yang sama. Percis. Menarik itu. Tapi jangan itu, semoga aman lah. Nggak akan bawa satu HP. Gitu. Betul. Nah, yang menarik itu adalah bahwa sejak 2020, Obat Gaptek kan beralih visi. Betul. Dari yang sebelumnya itu mereview atas permintaan brand. Iya. Jadi tentu saja dibayar dengan prosedur. Betul. Syarat dan ketentuan sesuai dengan standar brand tersebut. Iya. Mulai 2020 Obat Gaptek berubah jadi review jujur. Betul. Seperti apa sebetulnya visi yang ingin dimunculkan oleh Abang? Betul. Jadi ya jujur saya juga agak karena gradual kan, karena dianggap yang lain juga kayak gitu kan. Saya juga ya ngikutin arus aja gitu kan. Walaupun tetap pengennya sih ada yang ngeganjel kan. Tetap saya challenge terus brand. Pengennya saya reviewnya seperti ini. Kadang-kadang malah jadi batal gitu. Pernah beberapa itu karena nggak dapat titik temu. Nah, tahun 2020 kebetulan saya ada nge-review satu HP, brandnya adalah gitu. Terus ada anak SMP, Bang Niko katanya, saya tuh udah komentar di review video itu. Gitu.
Saya tuh ngumpulin udah 6 bulan gitu, uang jajan. Akhirnya saya beli untuk main game, kata kan enak main gamenya. Tapi kok layarnya ini aneh ya, apakah yang unit saya aja? Nggak nyalahin dia, nggak nyalahin saya gitu. Apakah hanya unit saya aja atau gimana? Saya harus ke service center gimana? Layarnya nggak responsif. Layarnya tuh kurang responsif untuk main game, emang kurang responsif dan saya tahu itu. Cuma betul, saya tahu pas saya tes ini kok layarnya aneh gitu kan. Karena kan kalau ngetes layar ada beberapa aplikasi yang bisa untuk ngecek responsivitasnya. Betul. Dan waktu itu saya setuju untuk nggak dikasih tahu itunya karena permintaan dari vendor. Sejak itu sih sebenarnya anak SMP ngumpulin 6 bulan, kebayang gitu. Kebayang 6 bulan. Demi cita-cita punya handphone dan yang bisa game. Untuk bisa main game dan setelah dipakai nggak enak gitu. Dan saya tahu itu nggak enak gitu. Dipakai main gamenya kan. Sejak itu sih sebenarnya. Wah, ini berarti saya dosanya gimana? Ini kalau ditonton 80.000 orang, 100.000 orang kan informasi yang salah, bukan informasi yang salah, informasi yang nggak disampaikan. Nggak lengkap. Ya, jadi sejak itu saya coba, kalau saya prinsipnya gini kan, kalau mau nyobain sesuatu yang baru tuh cobain 2 tahun. Kalau 2 tahun berhasil, terusin. Tapi kalau 2 tahun gagal, berhenti, jangan diterusin gitu. Pasti nantinya walaupun sayang gitu kadang-kadang kan, udah stop aja gitu. Nah, 2020 saya udah 2 tahun ke depan saya cobain ini channel ganti haluan review jujur. Saya beli HP sendiri. Atau kalau vendor mau ngasih boleh, tapi nggak boleh ada revisi. Nggak ada yang mau akhirnya. Nggak ada yang mau. Akhirnya ada sampai sekarang ada, tapi adalah Tecno, handphone Tecno karena dia handphone murah kan. Dia emang spesifikasinya bagus dan emang dibandingin juga malah dia senang karena HP yang harganya yang lebih mahal 2 kali lipat kameranya bisa lebih bagus dia gitu si Tecno ini karena malah dia senang bandingin gitu. Kalau yang benar gitu karena dia senang gitu. Nah jadi setelah 2020 saya niatnya 2 tahun ke depan saya bakalan jujur coba lihat berhasil nggak gitu kan. Dan ternyata gagal. Secara view bagus, saya tetap itu kan. Secara view bagus, cuma ya itu brand pada hilang satu-satu, nggak ada yang support juga. Penghasilan utama dari situ sebenarnya kan. Saya coba untuk narik penghasilan dari endorse dari yang selain HP misalnya. Beberapa sempat nyangkut lah ada kayak marketplace gitu kan, Tokopedia, Shopee juga sempat kontrak gitu kan. Terus ada Kopiko lah, apa gitu, apa deh. Yang penting nggak ada hubungannya sama HP supaya nggak bias gitu. Tidak bias, integritasnya terjaga. Percis. Cuma mungkin skill marketing saya kurang bagus. Sebenarnya view-nya bagus, cuma mungkin saya nggak bisa ngejualnya ya. Mungkin penonton malah lebih tertarik. Oh ini kayaknya jujur. Betul. Dan dari komentar jauh berbeda drastis dari yang dulu. Jadi benar-benar viewer saya juga viewers yang benar ya, karena saya diserang juga dengan brand-brand yang nggak senang karena kan brand-brand punya sales, nah itu salesnya lumayan. Itu tapi kan saya bisa ngebedain gitu. Dicari-cari atau ini ya nggak, itu udah biasa kan kalau di YouTube gitu. Netizen mah bebas gitu. Cuma memang lebih militan lah, lebih ngebela gitu kan. Saya nggak usah komentar juga dibela sendiri sama yang lain. Tapi saya nggak bisa ngejualnya gitu. Karena sekarang abang kalau mau review HP harus beli HP dulu. Beli HP sendiri. Di review terus dijual balik. Itu juga kadang-kadang dijualnya setelah 6 bulan. Karena saya harus membandingin kameranya itu. Jadi sekarang setiap review saya supaya tahu kameranya itu bagus atau enggak harus dibandingin kan. Dan dibandinginnya sama yang lebih tinggi, yang setara sama yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya kameranya itu biasa aja, ketahuan kok sama dan yang lebih rendah gitu. Jadi selalu minimal di tesnya sama 4 kamera lain gitu. Nah, ternyata ya nggak berhasil gitu secara pendapatan, secara view sukses, bagus gitu. Cuma sedikit demi sedikit pendapatan berkurang, bahkan saya harus ngelepas beberapa karyawan gitu kan. Akhirnya sendiri lagi kayak awal, tadinya kan sempat bertiga gitu. Ya akhirnya saya harus cari alternatif penghasilan lain gitu. Jadi akhirnya banting setir. Tapi salah satu mungkin alasan juga karena kebosanan juga ya, katanya memang secara teknologi sekarang handphone itu tidak terlalu berkembang. Jadi berbeda gitu. Ya, betul. Jadi setelah
beberapa tahun ini, jadi saya kan tadinya tetap semangat walaupun nggak ada hasil, tetap semangat bikin review karena saya hobi kan. Tapi setahun 2 tahun terakhir ini lah, 1,5 tahun lah, belum nyampe 2 tahun sejak COVID mungkin ya. Dulu kan ada kelangkaan chipset ya, sempat harga handphone mahal. Nah itu memang kelangkaan chipset itu momentumnya, jadi kita tuh stagnan banget teknologi HP. Betul, secara kecepatan lebih tinggi, cuma aplikasi yang membutuhkan kecepatan itu juga nggak ada. Jadi percuma gitu, kecuali kita mau emulator PS gitu kan, itu berat banget, baru ngaruh. Sekarang kecepatan lebih tinggi untuk apa gitu kan? Aplikasi di Google Play Store, semua game yang ada di Google Play Store bisa dijalanin di HP 2 juta sebenarnya kan? Asal benar kita milih HP 2 jutanya, jangan salah. Jadi hanya kecepatan aja, cuma kalau kamera itu benar-benar stagnan. Jadi saya bisa bandingin HP 2 tahun yang lalu yang harganya lebih murah sama HP yang sekarang yang harganya sedikit lebih mahal mungkin ya, masih bagus yang 2 tahun yang lalu. Kalau kamera sekarang stagnan banget. Walaupun orang sekarang ada kamera tuh 2, dari 2, 3 gitu. Iya, itu kan supaya itu ya, karena tren, ikutin tren. Sebenarnya kan banyak kamera gimmick. Jadi untuk mikroskop lah, jarang banget kita pakai kan, wide angle, oke, bisa, cuma hanya bisa dipakai di luar. Kalau di dalam malah yang perlu kan di dalam ruangan, wide angle. Cuma spesifikasinya kan diturunin daripada kamera utamanya, jadi malah nggak kepake. Terus ada yang paling kepake mungkin lensa tele, nah itu zoom untuk ngezoom kan, nah itu tapi baru adanya di handphone yang lebih mahal gitu. Jadi hanya gimmick-gimmick aja, kameranya hanya dipermanis supaya kelihatan menarik, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan hasil kamera utamanya sih ya setelah saya bandingin stagnan gitu, bahkan cenderung kurang, memburuk. Iya, jadi ada sebetulnya walaupun secara tahunnya lebih muda, tapi ternyata secara teknologi. Iya, betul. Teknologi lama masih lebih baik kadang-kadang ya. Betul. Jadi kayak alasan gitu ya. Mungkin. Dulu ketika jadi YouTuber sekarang masih YouTuber juga ya, di Abad Gaptek, bagaimana cara Abang menyikapi komen-komen netizen? Saya sih dibalas sih ya, dulu senang bacanya. Walaupun ya benar, saya salah satu yang paling hobi. Walaupun yang jelek juga saya balasin aja, nggak apa-apa. Itu juga, oh ya makasih gitu-gitu aja, saya netralin aja. Bahkan pernah ada kayak yang orang ini selalu komen jelek, tapi ya saya balas, oh iya bang, oh makasih, maaf, gitu-gitu aja. Benar juga ya bang gitu. Senang saya balasin, malah kayak yang oke, nggak dapat itu kan, makanya saya terus bikin walaupun secara penghasilan nggak ada gitu, bahkan minus, karena komentar-komentar itu gitu. Itu yang bikin saya keep going lah istilahnya, karena ternyata banyak yang kebantu, banyak yang ngasih semangat gitu kan. Walaupun ya kita harus sadar yang komentar jelek juga pasti ada, yang santai aja, ada orang kan nggak bisa digituin. Kita juga malah bagus, bahkan ngasih tahu ini di reviewnya ada kurangnya ini bang, ini kurangnya, ini nggak disebutin atau gimana gitu. Malah bagus kan, bikin bisa nambah ilmu juga buat kita. Bahkan banyak lebih pintar dari saya itu. Yang itu review ya. Yang komen ya. Komentarnya. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir. Kalau seandainya nih ada brand besar kembali ke Obat Gaptek. Iya. Tapi mereka lebih memberikan fleksibilitas, Abang akan kembali. Oh iya, jelas. Kalau fleksibilitas, enggak, maksudnya bukan fleksibilitas ya. Ada 100% menurut pendapat saya pribadi gitu. Nggak bisa 90% atau 99% gitu. Betul. Ada situ ya. Pasti fleksibilitas pada Abang untuk komen apa saja sesuai dengan keahlian Abang. Jelas mau sekali. Cuma kayaknya susah. Kalau di luar negeri bagus sih iklimnya. Kalau di sini kurang lah. India juga kurang kalau saya lihat review India. Gitu kan. Kalau Amerika masih tetap terjaga kredibilitasnya. Itu diutamain. Tapi gitu, sekarang sebetulnya views dari Obat Gaptek tetap naik kan? Tetap naik, betul. Cuma sayangnya jadi sibuk ke hal yang lain kan. Jadi kurang keurus sebenarnya akhir-akhir ini ya. Karena apalagi kalau lagi kemarin kan pemilu, jadi KPPS gitu kan, terus jadi saya ngelibatin ke mana aja lah gitu. Ada perlu 17 Agustusan gitu kan, apa aja.
Terus di apartemen juga kan jadi pengurus juga P3 SRS. Jadi lebih kesana kesini jadinya. Jadi review hanya kembali ke hobi. Karena ya sebenarnya nggak nge-review saya lebih menguntungkan daripada nge-review sebenarnya. Karena HP dulu. Secara finansial. Iya, secara finansial. Tapi tetap saya masih sih nge-review. Semoga ada brand besar yang amin. ingin kata memberikan proyek baru kepada Obat Gaptek. Tapi dengan tadi standar yang Abang sebutkan bahwa reviewnya harus jujur. Betul. Gitu. Amin. Ya. Terima kasih Abang sudah hadir ke tempat kami. Pemirsa, inilah pilihan hidup bahwa tidak semua apa yang kita dapatkan itu harus kita teruskan ketika berhadapan dengan hati nurani. Dan pelajaran terbesar dari Obat Gaptek adalah keberanian Abang atau dari owner review handphone Obat Gaptek untuk berdiri di atas integritas ketika menyadari bahwa boleh jadi review yang dia tonton itu beberapa informasi tidak disampaikan secara penuh yang mungkin akan berefek kepada jutaan orang penontonnya. Terima kasih Abang sudah bersama kita. Mudah-mudahan sukses terus Obat Gaptek dan usaha-usaha lainnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi. Tes sidik jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.